Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra dengan NIM 21140300008. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada hari ini Ali akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Sejarah Manajemen Pendidikan Islam tentang pemikiran Imam Abul A'la Al-Maududi. Nah, sebelum kita membahas tentang pemikiran Imam Abul A'la Al-Maududi ini, kita ketahui terlebih dahulu biografi dari Abu A'la Al-Maududi. Nah, nama lengkapnya adalah Abu A'la Al-Maududi yang dilahirkan pada tanggal 25 September di Agung Raheb, Hyderabad, negara bagian Andhra Pradesh, India. Ayahnya bernama Ahmad Hasan yang keluarganya berasal dari Maudud, yakni perawi hadis Nabi Muhammad SAW. Pendidikan tinggi yang ditempuhnya pada perguruan tinggi Dar al-Um yang tidak dapat terselesaikan akibat kematian dari sang ayah di saat Al-Maududi berusia 16 tahun. Kondisi tersebut mendorong Al-Maududi belajar secara otodidak. Kemampuan bahasa Inggris, bahasa Persia, Urdu mengantarkan karirnya pada tahun 1920 sebagai editor surat kabar berbahasa Urdu Taj. Nah, Al-Maududi aktif dalam bidang politik, jurnalistik, dan akademik, serta Al-Maududi juga berkiprah sebagai dai, bahkan seluruh hidupnya digunakan sebagai kepentingan pengembangan agama Islam. Serta Al-Maududi juga aktif dalam bidang kemasyarakatan. Nah, pada akhirnya, Al-Maududi wafat pada tanggal 23 September 1979 di New York, Amerika Serikat. Nah, setelah kita mengetahui biografi dari Al-Maududi, pembahasan kedua adalah landasan filosofis pemikiran Islamnya. Pemikiran Al-Maududi mengenai manusia merupakan salah satu bentuk penjabarannya yang mengarah pada filosofis pendidikan Islam yang memuat beberapa syarat. Beberapa syarat itu diantaranya adalah yang pertama, hakikat manusia menurut Islam, yang kedua, tujuan penciptaan manusia, yang ketiga, misi, tugas dan tanggung jawab manusia, yang keempat, hakikat anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dan implikasinya pada proses pengembangan, pendidikan, dan belajar mengajar. Yang kelima, implikasi hakikat, fungsi, dan tujuan Islam. Serta yang keenam, implikasi bagi pendidikan nasional yang didasarkan pada nilai-nilai Universitas Islam. Nah, landasan filsafat pendidikan yang ditata dan dibangun oleh Al-Maududi berasal dari konsep tauhid. Nah, tauhid mendasari seluruh tujuan pendidikan dan penciptaan manusia dengan beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai khalifah di muka bumi, yang kedua, menjalankan misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang ketiga, membentuk sistem masyarakat yang saling mengenal, menghormati, dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang konsep pendidikan Islam menurut Al-Maududi. Yang pertama, dasar pendidikan Islam. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah adalah dasar pendidikan Islam yang mendasari segala aktivitas pendidikan, mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasinya. Sedangkan nilai-nilai fundamental dari pendidikan Islam adalah tauhid dan amal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, tujuan dari pendidikan Islam. Berlandaskan dari Quran Surat An-Nur ayat 35, Al-Maududi mengemukakan inti tujuan pendidikan Islam adalah agar peserta didik mampu memahami cahaya Allah, baik berupa wahyu maupun sunnatullah. Tujuan pendidikan Islam merupakan format keseimbangan pribadi manusia dalam aspek spiritual, intelektual, imajinatif, fleksikal, ilmiah, linguistik, baik secara individu maupun kolektif, menuju peningkatan insan yang sempurna atau insan yang kamil. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Al-Maududi menawarkan desain mata kajian bagi institusi pendidikan tingkat menengah, akademi, serta institusi pendidikan tingkat tinggi. Jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, kurikulum pendidikan tingkat menengah berisi mata kajian wajib yaitu
Al-Quran, akidah, fikih, akhlak atau moral, tarikh Islam, serta bahasa Arab. Yang kedua, kurikulum tingkat akademi, minimal bidang keilmuan wajibnya yaitu ada Al-Quran, bahasa Arab, serta Kapitas Selekta Islam. Serta yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi atau universitas, mata kajian yang harus dikuasai mahasiswa adalah Al-Quran, hadis, fikih, tarikh Islam, ilmu kalam atau teknologi, hukum modern, politik, ekonomi, sejarah, dan ilmu pendidikan agama. Sedangkan bahasa asing adalah bahasa Inggris, Jerman, dan Perancis. Pembahasan kita yang terakhir yaitu adalah tentang perkembangan madrasah. Reformasi pendidikan hukum adalah reformasi pertama yang dicetuskan Al-Maududi sebagai langkah awal dalam upaya aplikasi pendidikan hukum, yaitu memutuskan pengetahuan bahasa Arab sebagai prasyarat untuk memasuki akademi hukum. Langkah ini ia ambil karena memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk masalah-masalah tentang akidah, akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Langkah kedua yang ia ajukan yaitu sejalan dengan pengajaran bahasa Arab, yaitu mengkaji Al-Quran dan hadis sebelum mulai pendidikan mereka di bidang hukum. Langkah ini sejalan dengan penerapan pengetahuan bahasa Arab yang kajiannya sama-sama bersumber dari bahasa Arab. Dalam mengkaji Al-Quran dan hadis, haruslah benar-benar diarahkan kepada penelusuran ayat dan makna hadis yang sesuai dengan penafsiran kontemporer. Reformasi ketiga Al-Maududi dalam rangka reformasi pendidikan hukum adalah menekankan kurikulum akademi hukum kepada 3 mata kuliah utama. Apa itu 3 mata kuliah utama? Yaitu yang pertama, dasar-dasar Prudensi Islam, yang kedua, sejarah Prudensi Islam, yang ketiga, fikih, yaitu kajian netral atas semua mazhab fikih yang utama. Ketiga mata kuliah ini menurut Al-Maududi adalah kunci utama yang akan dapat menghantarkan para mahasiswa akademi hukum benar-benar memahami hukum fikih serta hukum-hukum semua perbuatan dan aktivitas manusia. Demikianlah penyampaian materi dari saya, Alia Zahra. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.